Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dekan dan para pimpinan di Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Ketua Program Studi Tasawuf Psikoterapi, Sekretaris, para narasumber, dan seluruh peserta webinar Sufi Healing yang berbahagia. Untuk poin saja saya ingin menyampaikan terkait dengan tasawuf Reiki. Pertama, saya ingin menjelaskan sedikit tentang tasawuf sebagai sebuah aspek tasawuf. Terus tasawuf sebagai sebuah aspek, salah satu aspek di dalam keagamaan, di samping akidah dan syariah. Jadi dalam agama kita mengenal iman, Islam, dan juga ihsan. Nah, tasawuf adalah penjabaran lebih lanjut dari ihsan. Kemudian tasawuf sebenarnya adalah sebuah upaya, sebuah ilmu sekaligus perilaku untuk pembersihan diri dalam rangka pendekatan diri kepada Tuhan. Jadi dua kata kunci, satu adalah pembersihan diri, yang kedua ditujukan untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah maka tasawuf selain memiliki manfaat ukhrawi, manfaat keagamaan, manfaat eskatologis, juga memiliki manfaat-manfaat lain, yakni manfaat tentang kedewasaan psikis dan juga manfaat untuk psikoterapi. Nah, saya ingin membahas tasawuf dalam konteks yang ketiga itu, yakni manfaat untuk psikoterapi. Jadi di dalam tasawuf atau esoterisme dalam Islam atau kebatinan dalam Islam atau aspek spiritual dalam Islam, turun saja Mas. Atau nggak usah pakai itu dah, nggak usah. Atau spiritualitas dalam Islam memiliki potensi, memiliki potensi untuk dikembangkan dalam kerangka sufi, dalam kerangka terapi. Maka kita menyebutnya kemudian dengan Sufi Healing. Lalu bagaimana tasawuf dibumikan, diimplementasikan untuk terapi? Maka perlu teori lain, perlu metodologi lain. Sebagai proses pembelajaran, ya pembelajaran itu bagian dari ajaran agama. Tetapi bagaimana pembelajaran bisa efektif tentu perlu metodologi atau pola-pola dari kearifan lain. Sebagaimana kita pembelajaran di Indonesia menggunakan sistem klasikal, yakni sistem yang dipakai oleh Barat. Sementara Islam pada dasarnya adalah sistem khalaqah misalnya. Jadi model kurikulum, rapot, kelulusan, ijazah sebenarnya adalah model-model sekolah Barat. Dan itu diadopsi untuk dunia Islam. Begitu juga tasawuf. Bagaimana tasawuf dibumikan untuk upaya psikoterapi, tentu perlu mengambil kearifan-kearifan dari dunia yang lain, ya. Artinya diambil dari di luar dunia Islam, sebagai proses pembelajaran diambil dari Barat. Saya menemukan misalnya ada tradisi Kundalini dari India, atau Reiki, atau Tumo dari Tibet. Mengapa? Karena tradisi-tradisi itu sangat efektif dalam rangka sebagai metode untuk pembelajaran tasawuf dalam kerangka psikoterapi. Oleh karena itu maka tasawuf Reiki sebenarnya dimaksudkan untuk membumikan nilai-nilai tasawuf, ruh tasawuf dalam kerangka untuk melakukan penyembuhan, untuk melakukan healing dengan meminjam, mengkolaborasikan dengan teknik-teknik yang ada dalam dunia spiritual India maupun Tibet. Mengapa kita memilih India atau Tibet? Karena dalam sejarahnya hikmah Timur itu adalah berada di India dan Tibet. Mereka adalah para pakar yang sudah melakukan eksplorasi terhadap alam semesta sehingga menemukan rumus-rumus untuk dibumikan di dalam kehidupan masyarakat. Maka muncullah berbagai macam aliran, berbagai macam
model-model spiritual. Ada Tomo, ada Reiki, Kundalini, Shaijin, dan sebagainya itu. Teknik-teknik itu kemudian di era modern dipermudah oleh para pakarnya dalam proses-proses ijtihadi, sehingga mudah untuk dimengerti dan dilakukan oleh banyak orang. Nah, inilah yang kemudian, jadi ketika belajar tasawuf, belajar zikir, tarekat, saya banyak bicara soal teh, tetapi saya tidak atau belum menikmati rasanya teh. Rasa teh itu baru saya nikmati ketika saya mempelajari Kundalini, Tomo, Reiki, dan sebagainya. Baru tahu apa artinya makrifat, baru tahu apa artinya kasyaf, dan seterusnya itu. Walaupun sebenarnya sebelumnya saya sudah mengetahui dari definisi-definisi yang panjang lebar, tetapi sulit waktu itu untuk membuktikan bagaimana rasanya sebuah minuman jika hanya sekedar teori-teori, apalagi zikir-zikir lisan. Maka saya baru mengerti zikir sir setelah menekuni meditasi. Karena meditasi itulah zikir sir yang sesungguhnya, dan seterusnya. Ini bagaimana saya kemudian menggabungkan ya, di pesantren kami, di pesantren Darul Afkar, menggabungkan antara teknik-teknik kebijakan, teknik-teknik hikmah Timur, India, Cina ya, dengan doktrin-doktrin tasawuf. Jadilah kami menyebutnya Sufi Healing dengan ramuan berbagai macam komponen yang tidak statis, tapi itu dinamis. Dan bahkan ada banyak hal yang sulit untuk diungkap dengan kata-kata, tetapi bisa dibuktikan dalam fenomena yang nyata. Nah, inilah maka perlunya membuat formulasi keilmuan itu, sehingga keilmuan bukan saja nyata dalam faktanya, tetapi juga bisa dijelaskan struktur keilmuannya. Sebagian sudah saya tulis di dalam buku Mukjizat Tasawuf Reiki, kemudian The Power of Tasawuf Reiki, dan insya Allah tahun depan akan terbit Hikmah Afkaria berdasarkan pengalaman-pengalaman spiritual dan akademik yang selama ini kami tekuni. Jadi begini, di dalam hidup itu ada 3 tahapan pemikiran manusia. Satu adalah tahapan prasayen, yakni tahapan orang-orang primitif yang melakukan sesuatu tanpa diawali dengan temuan ilmiah atau teori ilmiah. Seperti dulu anak sakit lalu ibunya mengencinginya sehingga sembuh dan seterusnya. Persoalan sembuh atau tidak dan itu bagaimana, itu masuk prasayen. Kemudian tahap sains, yakni tahap medis. Seolah-olah tubuh ini seperti robot yang perlu diantisipasi, disembuhkan hanya dengan obat-obatan kimia dan sebagainya. Manusia lupa bahwa di atas medis ada yang namanya dunia metamedis, yakni sesuatu yang sudah melampaui medis. Termasuk Sufi Healing adalah pola-pola penyembuhan metamedis. Bukan medis, bukan pramedis, tapi sudah melampaui medis. Sebagaimana dunia pada umumnya, ada meta science, ada tahap pemikiran sains, ada tahap pemikiran meta science. Nah, tasawuf dan psikoterapi, tasawuf, Reiki, Sufi Healing adalah meta science, meta medis. Kalau dalam bahasa pendidikan ada model pendidikan pra-kurikulum, ada kurikulum dan ada meta kurikulum, yakni yang sudah melampaui batas-batas kurikulum. Dunia tidak sekedar logika, fisika, dan matematika, tetapi dunia lebih luas dari apa yang kita pikirkan. Ada metalogika, metafisika, dan metamatematika. Disitulah saya berkecimpung dalam dunia spiritual dan meyakini bahwa kehendak semesta, kehendak Allah melalui semesta, itu tidak hanya bisa diukur dengan fisika, logika, dan matematika. Tetapi bukan berarti kita meninggalkan sains. Sains perlu, tetapi perlu diingat bahwa di atas sains ada meta sains, sesuatu yang nyata yang melampaui sains. Mengapa melampaui sains? Karena sains belum cukup mampu untuk menemukannya. Sehingga hal itu menjadi misteri, seolah-olah dianggap tidak ilmiah, padahal itu bukan tidak ilmiah, meta ilmiah, mengatasi yang ilmiah. Salah apabila kita menganggap diri kita hanya sebagai makhluk logis. Kita adalah makhluk
spiritual, di mana ada dimensi spiritual yang sering terlupakan. Yang berikutnya, tradisi spiritual dalam seluruh dunia sebenarnya sama. Intinya adalah menaik atau bertrandensi. Aliran apapun, agama apapun, semuanya bertrandensi. Persoalan beda jalan adalah persoalan keyakinan, di mana seorang Muslim dan Kristen atau aliran penghayat ketuhanan tentu memiliki perbedaan di dalam menekuni, beda di dalam sebuah jalan. Tetapi tujuan utama sesungguhnya satu, yakni gnosis atau ma'rifat atau sebuah pemahaman yang langsung datang atau langsung menghujam dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Ta'ala. Tetapi dalam proses itu sering terjadi kondisi-kondisi atau yang dalam istilah tasawuf disebut sebagai ahwal, di mana kita tiba-tiba intuisi kita kuat sehingga kita diajari langsung oleh semesta, atau yang dalam istilah agama kita mendapatkan ilham langsung dari Allah Ta'ala, atau kalau dalam bahasa spiritual umum kita diajari langsung oleh semesta, sehingga apa yang diajarkan itu langsung menggunjang yang kadang kita sulit menalarnya. Itulah yang dalam tasawuf disebut ilmu uduri, pemahaman yang tiba-tiba hadir di dalam diri kita, atau disebut juga laduni, yakni ilmu yang laduni, langsung dari sisiku, kata Allah. Allah sendirilah yang menjadi guru kita ketika seseorang itu jiwanya cukup bersih. Sehingga apa yang dilakukan oleh manusia adalah membersihkan jiwa, sehingga jiwa yang bersih akan menyebabkan organ-organ spiritual yang ada di dalam tubuh kita terbuka lebar sehingga mampu menerima informasi-informasi spiritual. Informasi spiritual tentu sifatnya berbeda dengan informasi pengetahuan. Sebagaimana ini sering disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, pembelajaran umum itu melalui tadris, melalui taklim. Tetapi pembelajaran khusus sebenarnya melalui proses khalwat, proses uzlah, proses keheningan, sehingga dia akan mendapatkan ilmu yang langsung terhujam ke dalam pikiran, ke dalam hati yang bersangkutan. Itulah yang kita namakan sebagai organ intuisi, organ spiritual yang disebut intuisi, pusat yang dalam filsafat epistemologi intuisi adalah epistemologi perasaan yang mampu menangkap sesuatu yang meta rasional, meta empirik, dan sesuatu yang kadang sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Jadi ke depan bentuk-bentuk proses civil healing perlu diperluas ya, sehingga tidak sekaku misalnya ruqyah ya. Tetapi harus tadi ada integrasi antara keilmuan, keagamaan, dan kearifan lokal. Tasawuf Reiki itu mengintegrasikan antara tasawuf sebagai simbol keagamaan, kemudian keilmuannya itu Reiki, Kundalini, Jitumu, dan sebagainya, dan kearifan lokalnya adalah kearifan-kearifan yang ada pada masyarakat, baik itu masyarakat kita sendiri ataupun kearifan pada masyarakat lain. Tiga-tiganya itu penting untuk membuat formula keilmuan. Jadi tugas kita sebenarnya dua. Satu, bagaimana tasawuf itu terbumikan secara efektif untuk psikoterapi. Yang kedua adalah bagaimana membuat formula itu. Dan tentu formula tidak boleh dibatasi hanya formula A atau B. Biarlah ini menjadi belantara keilmuan yang masing-masing orang boleh beristihad untuk menciptakan formula-formula itu. Yang penting adalah unsur tasawufnya tetap kokoh, dan yang kedua adalah bagaimana bisa dilakukan untuk psikoterapi. Psikoterapi bukan sekedar keyakinan, tetapi harus dibuktikan dalam kenyataan. Bukti itu ada dua. Satu, bukti yang dirasakan, misalnya orang sakit tiba-tiba setelah mengikuti psikoterapi 1 minggu, 1 bulan, lalu dia merasakan sembuh. Atau betul-betul menurut cek medis dia terjadi perubahan-perubahan besar. Nah, cek medis ini penting untuk ukuran-ukuran standar itu. Misalnya ya, kadar gula tinggi lalu diterapi, harus cek medis bagaimana kemudian angkanya menjadi turun gitu kan. Nah itu yang kedua. Tetapi bukan berarti yang pertama itu salah, tidak harus semuanya orang cek medis.
kadang-kadang orang itu stres sulit dicek medis karena dunia medis pun terbatas. Sering stres, sering banyak pikiran, kalut ketika mengikuti Sufi Healing, lalu kemudian dia mendapatkan pencerahan, lalu tenang dan seterusnya itu, nah itu juga menjadi ukuran. Jadi bukan kira-kiraan tok, tetapi orang harus melakukan harus bisa menjelaskan dampak perubahan dari upaya-upaya terapi dengan model Sufi Healing. Sehingga Sufi Healing betul-betul memiliki manfaat bagi masyarakat. Sufi Healing betul-betul dapat dirasakan secara nyata. Maka kalau dalam proses Sufi Healing, tasawuf psikoterapi, atau tasawuf reiki, atau kundalini Sufi misalnya, itu semua, walaupun tidak semua, sebagian besar merasakan getaran-getaran di mana dia merasakan. Lalu dampak perubahannya apa, misalnya dia kemudian lebih tenang, kemudian sudah tidak lagi batuk-batuk dan seterusnya, itu menjadi salah satu ukuran di samping ukuran medis. Intinya adalah masyarakat umum bukan hanya diberi teori-teori tentang itu, tetapi masyarakat umum supaya merasakan. Jangan hanya diajak bicara soal teh, tetapi diajak minum tentang teh, supaya dia merasakan nikmatnya teh. Ini penting sekali dalam keagamaan juga. Banyak orang berzikir, tetapi hatinya tidak tenang. Padahal katanya zikir menenangkan hati. Tapi kenapa banyak orang zikir hatinya tidak tenang? Itu ada problem di situ. Maka perlu untuk melakukan penghayatan spiritual terhadap kalimat-kalimat zikir. Salah karena banyak orang berzikir pada lisan. Padahal zikir lisan adalah zikirnya anak-anak. Zikirnya orang tua tentu adalah zikir qalb, zikir sir, akal, khofa, akhfa, dan seterusnya. Sehingga kalimat-kalimat zikir itu dapat terhunjam di dalam perasaan, di dalam hati, dan akan berdampak pada ketenangan. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali, zikir yang sesungguhnya adalah ketika jejak-jejak kalimat zikir di lisan itu hilang. Maka zikir masuk ke dalam hati, terhunjam, dan dapat kita rasakan. Nah, ketika zikir dapat dirasakan, disitulah maka terjadi proses-proses psikosomatik. Apa yang terjadi pada jiwa akan mempengaruhi tubuh fisik. Maka disitulah tasawuf reiki akan dapat memberikan dampak kesehatan bagi masyarakat, baik kesehatan fisik, psikis, maupun kesehatan mental. Dan ini bisa dibuktikan dengan melakukan beberapa kali terapi. Jadi sifatnya sudah semi ilmiah. Beda lagi kalau sudah ada ukuran alat-alat medis, maka menjadi total ilmiah. Tetapi tidak penting sebenarnya terlalu ilmiah itu, karena dunia tidak sekedar ilmiah, tetapi meta ilmiah. Saya kira itu, Mas Saifuddin, nanti bisa disambung dialog. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para narasumber, Bapak Samsul Bakri, Bapak Asep Khairul Ghani, dan Bapak Sulaiman untuk bisa menjawab pertanyaan tadi. Yang pertama pertanyaan dari Mas Biadi soal manunggaling kawula Gusti, bagaimana kemudian cara sosialisasi konsep-konsep tasawuf ke masyarakat, terutama konsep-konsep yang dianggap agak kontroversi tadi ya. Dan kemudian bagaimana anggapan tentang tasawuf sebagai batas suci antara agama satu dengan agama yang lain. Monggo untuk para narasumber untuk bisa menjawab. Pak Samsul Bakri itu. Baik, yang pertama dari kalau bicara tasawuf kita harus tahu dulu tasawuf dalam ranah yang mana. Kalau berbicara tasawuf akhlaki tentu itu bisa diajarkan kepada semua orang tanpa harus memilih-milih. Begitu juga ketika mengajarkan tasawuf amali lebih selektif. Tetapi ketika mengajarkan atau menginformasikan terkait dengan tasawuf falsafi, termasuk salah satunya manunggaling kawula Gusti, al-ittihad, al-hulul, wahdatul wujud misalnya, maka harus melakukan taksis, pengkhususan. Tidak boleh diumbar kepada banyak orang atau orang awam, karena justru akan membahayakan. Berbeda dengan tasawuf akhlak. Tasawuf akhlak itu seperti makanan. Diberikan kepada siapapun, bahkan jika ada madorotnya pun maka tidak perlu dikhawatirkan. Tetapi ketika mengajarkan tasawuf falsafi, manunggaling kawula Gusti, itu seperti obat. Maka resepnya harus sangat hati-hati sekali. Karena salah meminum obat akan menyebabkan tubuh menjadi rusak. Maka ketika
bicara soal manunggaling kawula Gusti harus super hati-hati dan harus bicara dengan orang yang sudah memiliki kesepahaman yang sama dari sisi kedewasaan intelektual maupun spiritual. Beda dengan tasawuf akhlaki, ya seperti makanan, tasawuf falsafah itu seperti obat. Kemudian yang kedua, Buim, untuk tasawuf reiki tentu kita tidak memakai gerakan apapun, sebagaimana yoga atau tenaga dalam atau yang lain. Kita hanya duduk meditasi dengan zikir sir. Bahwa di awal ada zikir lisan, oke, tetapi jejak-jejak itu harus hilang supaya orang terhanyut dalam keheningan. Itulah yang kita lakukan sehingga orang akan masuk gelombang alfa dan theta, sehingga orang akan trans, akan panak, merasa kehilangan kesadaran akan diri dan lingkungan ke alam yang ke alam yang lebih tinggi. Maka sering orang bermeditasi melihat gambaran-gambaran baik itu visual maupun suara, audio atau yang lain. Persoalannya adalah tidak mudah untuk membuat tafsir atas penglihatan itu, tetapi harus hati-hati. Itulah yang saya maksud tadi sebagai bagian dari pengembaraan jiwa yang oleh dalam dunia modern sering disebut otak kanan mungkin tetapi saya tidak berani mengatakan itu. Tetapi jiwa ini ternyata mampu untuk melihat sesuatu tanpa mata, telinga, pendengaran mampu untuk mendengarkan tanpa telinga dan seterusnya itu. Tetapi itu bukan tujuan, itu adalah bagian dari ketika seseorang dalam keheningan, maka ilmu itu akan hadir, penglihatan akan hadir, suara pun akan hadir. Tetapi terkait dengan feeling itu menjadi tidak penting karena keheningan itulah maka tubuh akan membuka dirinya sendiri, aura-auranya terbuka, cakra-cakranya terbuka, latoif-latoifnya terbuka, sehingga terjadi dinamika energi yang sangat kuat dan ini akan menyebabkan munculnya proses terapi baik penyakit fisik, psikis maupun penyakit mental. Setelah diterapi biasanya ada kejadian-kejadian yang disebut sebagai detoksifikasi, mungkin muntah, mungkin diare atau yang lain. Ini adalah bagian dari bagaimana energi negatif, energi kotor, penyakit keluar dari tubuh melalui beberapa model itu. Walaupun ada orang yang tidak merasakan itu sama sekali. Tetapi itu menjadi tidak penting juga, karena itu hanya indikasi tentang keluarnya energi yang dirasakan oleh tubuh, keluarnya negatif yang dirasakan oleh tubuh. Tapi tidak semua orang merasakan itu. Tapi secara medis bisa dites, orang yang hening 15 menit, maka terjadi perubahan tekanan darah misalnya dan seterusnya. Itu kita bisa membuktikan itu sehingga akan lebih meyakinkan ya bahwa tekanan darah yang tinggi setelah terapi maka dia akan turun dan seterusnya. Tapi tanpa tensi pun orang kalau sudah memiliki keyakinan kuat dan merasakan dirinya lebih baik, lebih sehat, lebih bisa menikmati terkait hidup, maka itu cukup jadi indikasi. Terima kasih. Terima kasih. Saya ingin menjawab yang pertama dulu. Bagaimana upaya untuk memurnikan sufi healing? Sebenarnya pertanyaan ini sama persis ketika bertanya tentang bagaimana memurnikan Islam, bagaimana memurnikan tasawuf dan seterusnya itu. Jadi kita akan menjawab pertama bahwa sebagaimana Islam, tasawuf adalah sebuah ruh dan itu menjadi intisari. Dalam perkembangannya maka akan berbaur dengan banyak kebudayaan. Tetapi kebudayaan itu bukan berarti kemudian mencabut tasawuf dari akar-akarnya. Kebudayaan adalah sebagai sebuah pelengkap, sebuah metodologi hingga tasawuf itu dapat dibumikan secara efektif. Sebagaimana belajar itu kan soal tuntutan agama. Tapi bagaimana belajar efektif tentu menggunakan metode-metode dari barat misalnya. Ini tidak mencerabut yang namanya belajar dari akar dasarnya dari konsep Islam. Begitu juga tasawuf. Mau kita kawinkan dengan tradisi Cina, tradisi Jawa, tradisi Tibet, tradisi India, yang penting adalah nilai-nilai dasar tasawuf tetap
kokoh dan tidak tercerabut dari akarnya. Maka bicara murni itu sama dengan bicara tadi saya sampaikan Islam. Apakah Islam di Indonesia tidak murni? Maka kita sering menggunakan ya istilah Islam dalam hal ini nanti bisa dikiaskan ke tasawuf seperti air jernih yang mengalir ke banyak pipa transparan. Ketika mengalir ke pipa warna hijau, Islam tambah hijau. Ketika warna kuning, Islam tambah kuning dan seterusnya. Tetapi tidak pernah mengotori atau menjadikan kemurnian Islam itu hilang. Airnya tetap air yang sama, tetapi penampakan kebudayaannya menjadi berbeda. Begitu juga sufi healing. Maka tadi disampaikan Pak Sulaiman, sufi healing bukan tekstual ruqyah, tetapi apapun yang terkait dengan tazkiyatun nafas untuk pendekatan diri kepada Allah, lalu bisa diimplementasikan dalam konteks terapi, itu adalah sufi healing. Dan sufi healing bisa diuji. Ruqyah mungkin bisa menjadi sufi healing, tetapi perlu diuji. Apakah ketika yang di ruqyah itu non-muslim lalu terjadi proses-proses itu, apakah setiap ayat ruqyah yang dibaca memunculkan akibat yang sama? Orang tahlilan itu membaca ayat-ayat ruqyah loh ya. Tetapi saya tidak melihat ada orang kejam-kejam menjerit di majelis tahlilan. Itu menurut saya semuanya harus diuji. Mengapa ruqyah harus digedor-gedor, dituduh-tuduh, jin harus keluar, kamu harus. Itu orang waras pun, guyon pun dengan pola seperti itu akan marah. Bisa dibuktikan itu. Ini bukan menolak ruqyah, bukan. Ruqyah bisa menjadi metode, tetapi secara ilmiah harus dibuktikan. Apakah setiap ayat yang dibaca akan memunculkan akibat? Ayat kursi dibaca di tahlilan. Tetapi mengapa tidak ada orang tahlilan kejam-kejam menjerit? Maka itu pertanyaan yang harus dijawab. Sehingga jawaban ini akan meyakinkan, oh yang metode efektif. Itu kalau menjawab soal ruqyah. Nah, sufi healing ini sebenarnya tidak hanya itu. Sufi healing adalah luas. Siapapun boleh beristihad dengan tetap berpegang teguh pada tasawuf untuk membuktikannya dalam kerangka terapi. Nah, terapi itu tadi disampaikan Pak Asep harus memiliki dampak perubahan yang nyata dan sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih. Mengafirmasi alam bawah sadar adalah dalam kondisi hening. Kondisi hening atau kondisi gelombang alfa atau theta itu bawah sadar terbuka lebar sehingga mampu menerima informasi dan menancapkannya ke bawah sadar. Untuk ke alam itu maka orang perlu dzikir sir. Maka dzikir sir, keheningan, perenungan menjadi penting sehingga bisa mengubah pola pikir, cara pandang dan sebagainya dengan perubahan alam bawah sadar. Di alam bawah sadar itulah maka ketika alam bawah sadar berkembang, informasi-informasi samawi yang masih ada di balik tabir bisa tersingkap. Maka tidak ada nabi menerima wahyu ketika sedang lari pagi. Tidak ada wali menerima ilham ketika sedang kongko dihe. Karena itu gelombangnya bukan alfa dan theta. Nah, gelombang alfa dan theta ini maka perlu. Dan salah satunya adalah ditempuh dengan pola zikir sir, zikir muraqabah, zikir meditasi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Samsul Bakri. Sekalian saya ini pamit, ini ada acara, saya pamit Pak Asep ya, Pak Sulaiman. Terima kasih sudah mengisi di TP Yayan Surakarta. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Samsul Bakri. Semoga acaranya lancar.